Pada akhirnya sih di satu titik dalam hidup saya itu saya bisa nemuin connecting the dot. Kenapa sih aku dulu sampai di sini ya ternyata semua hal itu berguna ketika saya jadi CEO di Jagoan Hosting itu. Orang malas itu adalah orang yang selalu bisa menemukan cara-cara tercepat untuk melawan sesuatu. Tuh di bank swasta pernah, di bank negeri pernah, bank plat merah ya. Terakhir saya di toko online di divisi pay later. Oh gitu ya. Luar biasa. Mas gak pengen nanya sebagai apa? Jadi apaan Mbak? Sebagai pengangsur tiap bulan. Konsisten saya. Justru di waktu muda yang waktu kita itu kebanyakan hanya untuk kita sendiri, itulah waktunya kita explore sih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pink People, selamat datang di Pink Podcast. Podcast intelektualitas, inspirasi dan petualangan seputar dunia teknologi dan digital. Saya Mia Briastami dan sekarang saya sudah nyaman banget ada di, ini ruang tamu apa ruang keluarga ya? Yang pasti kita ada di Markas Surabaya. Dan seperti janji saya, kita udah punya tamu yang pas banget. Kenapa? Karena beliau ini sudah melalang buana di berbagai macam industri tapi tetap konsisten di dunia digital. Mulai dari kita tahu pasti ya namanya Indosat pasti udah nggak asing lagi. Kemudian beliau pernah juga jadi animator, terus ada multimedia designer, graphic designer, juga jago di digital strategy marketing. Dan kalau teman-teman lihat di LinkedIn, Pink People bakal tahu beliau ini pernah juga di top management Jagoan Hosting, selain juga ada di 1000 startup Indonesia. Siapa dia? Langsung aja kita kenalan. Mas Afrizal. Halo. Selamat datang di ruang tamunya Markas Surabaya. Terima kasih. Makasih banyak udah hadir di sini. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat itu Mas ini lihat konsistensinya nggak jauh beda sama saya. Kalau saya mungkin udah pernah tuh di bank swasta pernah, di bank negeri pernah, bank plat merah ya. Terakhir saya di toko online di divisi pay later. Oh gitu ya. Luar biasa. Mas nggak pengen nanya sebagai apa? Jadi apaan Mbak? Sebagai pengangsur tiap bulan. Konsisten saya. Tolong jangan diberi back sound krik 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 krik, jangan ya. Oke. Nah, tapi benar kan Mas, kita memang butuh passion ya kalau di apapun yang kita lakukan, terutama kalau kita ngomongin soal era society 5.0 katanya nih yang bedanya sama kayaknya kan baru kemarin nih 4.0 ya, sekarang udah ganti 5.0. Katanya emang fokusnya itu tentang manusia. Betul, ya, betul. gitu ya. Nah, sebelumnya tapi pengen tahu dulu kalau sekarang kesibukannya Mas Afrizal ini apa sih? Oh, sekarang saya jadi hub manager di Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, salah satu program yang diinisiat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, itu tujuannya salah satu tugas saya, tanggung jawab saya adalah bagaimana bisa membangun lokal ekosistem untuk startup digital di kota-kota Indonesia di bagian timur. Gitu. Nah, berarti pas banget ya memang ya sama topik hari ini kan, bener kan ya? Oke, soalnya kayak membangun SDM-nya juga gitu betul, ya. Betul, Dan gimana caranya tuh tadi biar startup-nya tuh nggak start mulu ya. Betul. Tapi udah benar-benar bisa berkembang juga ya sekarang. Oke, nah mungkin bisa cerita dulu Mas, tentunya di posisi sekarang ini Mas Afrizal nggak langsung, tapi ada mulai dulu kan tadi ya. Iya. Nah mungkin bisa cerita dong, mungkin sepak terjangnya atau jatuh bangunnya tuh gimana tuh mulainya dari dulu sampai sekarang seperti apa nih? Jadi kalau kita ngomongin kan topik hari ini passion nih kan ya. Jadi saya adalah termasuk orang yang passionnya berubah-ubah ya. Jadi di awal karir saya itu saya jadi pengennya tuh di networking gitu kan. Nah, networking bukan ketemu orang ya, tapi benar-benar ketemu server gitu kan. Oh jaringan, jadi benar-benar jaringan ya. Jadi waktu itu masuk ke Indosat itu salah satu kebanggaan saya. Tapi ternyata cuman pendek, cuman 4 bulan kali saya di situ. Terus akhirnya saya diajak satu teman untuk kerja di Bali, waktu itu ikut salah satu PME yang ada di Bali untuk jadi animator. Nah, habis jadi animator balik ke Surabaya untuk melanjutin studi. Waktu kan saya lulus SMK langsung kerja ya. Nah, itu jadi ada sisi programmingnya gitu kan di Surabaya. Setelah itu balik lagi ke jadi graphic designer sampai akhirnya terakhir jadi salah satu pemegang tampuk kepemimpinan di salah satu startup
di Indonesia gitu. Baik, yang tadi kita sebutkan tadi ya. Ya, di Jagoan Hosting. Oke. Dan itu berarti dari lulus SMK terus kuliahnya juga di daerah di sekitaran situ ya Mas ya? Kuliahku kalau SMK di IT kan, di teknik informatika. Nah, kuliahnya itu justru di hal yang sangat bertolak belakang dari passion waktu lulus SMK itu kan di sesuatu yang exact gitu kan, yang logik banget gitu kan. Nah, di waktu kuliah itu aku justru ambilnya di kafe. Jadi desain komunikasi sosial yang mana kebanyakan itu kita ngomongin sesuatu yang abstrak. Nah gitu. Jadi benar-benar 180 derajat lah Mbak. Tapi mungkin justru sebenarnya dari 180 derajat itu justru jadi kayak punya wawasan yang lebih luas ya dari dua sisi ya. Betul. Jadi pada akhirnya sih di satu titik dalam hidup saya itu saya bisa nemuin connecting the dot. Kenapa sih aku dulu sampai di sini ya ternyata semua hal itu berguna ketika saya jadi CEO di Jagoan Hosting itu. Nah itu kayak ada trial and errornya juga nggak sih sebenarnya? Betul. Jadi ngomongin trial error banyak ya. Jadi karena saya juga saya basicnya bukan entrepreneur tapi berangkat dari profesional kan. Kalau dia ngomongin trial and error itu saya sering ngelakuin ngelakuin trial error di kantor saya itu waktu di Jagoan Hosting utamanya sampai ya dimarahin itu juga jadi udah sesuatu yang biasa, udah makanan sehari-hari gitu. Jadi itu kenapa akhirnya saya bertahannya lama juga kan di situ karena memang ada ruang untuk saya ngulik gitu meskipun saya sering bikin masalah gitu. Tapi pada akhirnya dari situlah saya kemampuan personal saya itu bisa level up. Tapi untungnya kita beruntung juga ya meskipun kena marah tadi ya makanannya marah enggak putus asa gitu kan. Karena kalau putus asa enggak ada di sini. Betul. Jadi waktu itu saya tuh cuek banget sih. Prinsip saya selama resiko terbesar saya itu adalah dipecat. Ya udah dipecat saya masih hidup gitu kan. Bener, ya? Masih bisa cari yang lain gitu kan. Jadi prinsip saya waktu itu punya satu prinsip ketika ingin mencoba sesuatu itu saya bilang misalnya ke atasan saya nggak setuju maka saya akan ngomong ke atasan di atas saya lagi, kalau dia masih nggak setuju maka saya akan ngomong ke Tuhan saya mau lakuin ini nanti tolongin ya kalau ada apa-apa kayak gitu sih. Jadi keinginan untuk ngulik itu bagi saya tuh sebesar itu sih waktu itu. Oke, jadi kayaknya udah satu tips tuh ya buat Pink People di rumah. Yang pertama kalau memang mentok sama atasan langsung, betul. Toh masih ada atasan di atasnya ya. Betul. Terus atasnya lagi dan paling atas tuh masih ada yang di atas ya. Masih ada. Oke, itu catat tuh ya. Nah itu juga nggak sih yang bagian dari passion atau ada lagi nih yang bisa buat Pink People pegang buat tetap punya passion di Society 5.0? Sebelum kita ngomongin jauh tentang passion, kita mesti paham dulu nih definisi passion itu apa sih. Definisi passion itu kan sesuatu yang menimbulkan antusiasme gitu kan. Artinya menimbulkan antusiasme itu bisa diartikan bahwa passion itu sebuah efek ya kan. Jadi bukan setelah kita ngelakuin baru kita tahu apakah itu passion kita atau enggak. Nah, cuman banyak orang ngomong bahwa passion saya adalah di desain, tapi padahal mereka belum mengerjakan itu gitu. Jadi terus untuk sesuatu menjadi passion ya kita nggak bisa cuman ngerjain biasa gitu kan kalau menurut saya ya. Jadi ya kayak tadi contoh misalkan dulu saya itu passion saya di networking gitu. Wes, ngulik saya potong-potong kabel gitu semangat saya duluan. Tapi setelah menjalani itu ternyata nggak menimbulkan sesuatu gitu kan. Berubahlah jadi animator. Begitu jadi animator, wah ini passion saya. Nah, saya ngerjain semangat gitu kan. Tapi setelah beberapa lama bosen juga gitu kan. Gantilah jadi ada programming nih, belajar ngulik programming gitu kan. Sampai saya juga sempat 2 tahun kan nggak kerja, itu cuman jualan sepatu, jualan baju dan kawan-kawan gitu waktu itu. Itu juga bosen gitu loh. Jadi kayak
sempet ada di satu titik passion gue nih apa ya? Passion gue nih apa? Ternyata kuncinya itu satu ketika kita ngomongin itu kita bisa tahu itu setelah kita melakukan apa yang ada di depan kita secara passionate. I see. Jadi apa yang di depan mata itu kita lakukan passionately gitu Iya, ya. I see. Dan ternyata passion tuh juga boleh loh kalau ada kayak adjustmentnya ya, kayak penyesuaian ya. betul. Tadi udah kesini ternyata kita perlu menyesuaikan arah kita, itu nggak apa-apa banget ya. Bukan Nggak berarti apa-apa. kita itu ternyata nggak passionate, tapi bagian dari adaptasi itu sebenarnya bagian dari passion itu sendiri ya. Jadi kalau masih muda ya, jangan kita membatasi diri. Saya kan kebetulan dulu pernah belajar soal NLP, Neuro Language Processing, programming ya, bagaimana ya. kita memprogram mindset, baik mindset kita maupun seseorang gitu kan. Nah ada istilah namanya itu framing. Manusia itu kebanyakan itu memframing dirinya sendiri bahwa misalkan aku nih nggak bisa, aku ini bisanya ini, bisanya itu gitu kan. Nah kalau masih muda kita kalau udah ngomongin passionku adalah desain, aku nggak mau nih kerja selain desain misalnya. Waktu itu saya kayak gitu, mungkin saya nggak akan sampai di titik ini gitu loh. Karena dari situ pada akhirnya membatasi potensi kan. Kita membatasi apa yang kita pelajari, padahal kuncinya di waktu itu masih muda ya. Kuncinya adalah di waktu muda. Karena kalau udah di usia kayak saya sekarang kayak tua-tua banget, gak juga sih. Ya, kita udah nggak punya banyak waktu lagi, bukan nggak punya banyak waktu ya. Kita kan udah membagi waktu ke banyak hal kan, ke keluarga, ke itu kan. Nah, justru di waktu muda yang waktu kita itu kebanyakan hanya untuk kita sendiri, itulah waktunya kita explore I sih. see. Jadi jangan sampai tadi framingnya nggak tepat ya, bakalan jadi kayak mind block gitu nggak sih? Betul. Jadinya ya? Nah, jadi janganlah masih muda, coba aja dulu semua. Coba aja, Minimal kita punya goals aja sih. Misalkan goals pribadi 5 tahun ke depan tuh kita pingin jadi orang yang seperti apa, kita pingin itu aja dulu, karena itu yang akan jadi pegangan nantinya. Jadi kayak boleh tuh kita punya kayak apa ya, mapping gitu ya. Aku maunya pinginnya begini, tapi kita tetap kayak fleksibel ya buat explore hal-hal di sekitar kita yang ada di depan mata itu tadi ya. Oke. Nah kalau tadi kan banyak tuh jatuh bangunnya sendiri, sebenarnya pernah kegagalan terbesar dalam karir seorang Afrizal itu apa sih? Kegagalan terbesar itu apa ya, kalau sekarang sih kalau ngomongin gede, kalau dibandingin sama yang lain-lain itu masih ecek-ecek lah gitu kan. Jadi mungkin salah satu hal yang dulu saya merasa itu ada titik kegagalan terendah saya itu ketika pertama kali dikasih wewenang untuk running satu perusahaan. Ya kan, tahun pertama itu karena saya juga nggak punya pengalaman di top management gitu kan, terus basic saya pun bukan orang teknis di perusahaan yang teknis gitu kan. Terus what happened waktu itu, ada apa? Itu waktu itu saya itu 2 kali itu mengajukan resign, Pak. Jadi udah this is not my passion gitu. Gitu ya. Waktu itu rasanya seperti itu. Iya, karena saya yang kebiasa tes mikirnya mencar-mencar gitu kan, harus beresin masalah teknis yang sifatnya itu terstruktur banget, logik banget gitu kan. Apalagi waktu itu ada standarisasi juga, kita ambil standarisasi ISO kan waktu itu. Itu kayak bukan gue banget gitu loh. Jadi apa sih ini, ngapain sih? Jadi titik stresnya itu di situ gitu. Nah, gimana tuh keluarnya dari titik itu? Waktu itu sih saya tadi yang bilang kita punya goals nih 5 tahun depan. Yang buat saya terus jalan itu adalah goals itu. Dan kebetulan saya punya teman yang selalu ngingetin saya tentang goals itu tadi. Jadinya saya merasa percaya aja ini adalah jalan untuk menuju ke situ gitu kan. Akhirnya mau nggak mau passionately itu secara alami muncul. I see. Jadi belajar ngobrol sama orang yang lebih pinter gitu kan. Jadi
itu sampai dalam 1 tahun itu saya tuh merubah struktur perusahaan itu 3 kali gitu kan. Nah, yang bikin saya agak itu kan pada akhirnya anak-anak itu waktu itu tim di situ itu kayak ini kok nggak jelas sih setelah dipegang sama Mas Karena sampai 3 kali Afrizal, berubah itu ya. Ini arahnya mau kemana sih gitu kan. Nah, waktu itu ya saya cuman Gimana dong nggak cara bisa jawab. Wah, ya nggak bisa jawab ya bener-bener nggak bisa jawab. Yang saya percaya waktu itu adalah bahwa orang-orang yang percaya saya akan tetap tinggal di perusahaan itu sih. Itu. Yang nggak percaya ya udah, kalau mau lanjut pun pasti nanti akan memberatkan saya di perjalanan. I see. Oke, baiklah. Jadi ternyata tadi kalau Mas Afrizal bilang selain goal ternyata penting juga ya ada teman yang ngingetin tuh buat kembali ke goalsnya gitu kan ya. Nah sekarang kita balik lagi nih ke topik kita nih di Passion 5.0. Tapi mungkin boleh ya kita ada ice breaking dulu ya berarti ya sekarang nih ya sebelum kita mengulik lebih lanjut ya, boleh ya? Boleh. Gitu. Karena tambah seru nih gitu kan, biar deg-degan saya, Mbak. jeng gitu ya. Ini udah ada contekannya. Oke. Jangan khawatir. Kira-kira kita punya sesi namanya rapid question atau tanya cepat atau jawab cepat ya Mas ya. Nggak boleh pakai lama-lama mikir. Oke, Sebelum siap. kita lanjut. Oke. Dimulai dari sekarang. Martabak atau terang bulan? Terang bulan. Bubur diaduk atau enggak? Enggak. Ditraktir atau ngetraktir? Neraktir. Neraktir ya. Oke. Udah simpen nomor saya enggak? Oh. Introvert atau extrovert? Extrovert. Diputusin atau mutusin? Mutusin dong. Nyupir atau disupirin? Nyupir. Moto atau difoto? Difoto. 01, 02, apa 03? Jangan dijawab kayaknya. 05. 05. Oke, kita balik lagi ya ke topik kita kali ini. Nah, tadi kalau ngelihat perjalanannya Mas Afrizal kan tadi udah ada temen, mungkin dari komunitas yang sehat itu juga mempengaruhi kali ya. Tapi mungkin Mas Afrizal juga punya role model kali ya, yang apa ya? Punya nggak sih role model gitu? Ada beberapa. Jadi ada kalau kita ngomongin kreativitas atau kalau ngomongin apa namanya perusahaan itu salah satu role model yang sampai sekarang saya lihat itu Apple. Jadi mungkin kita nggak ngomongin Steve Jobs-nya tapi Apple as a whole ya. Apanya tuh yang dilihat as a whole? Padahal Apple-nya nggak whole loh, ada cross. Iya benar juga ya benar. Jadi Apple itu selalu ketika dia mengeluarkan sebuah produk itu pasti selalu jadi tolak ukur buat yang lain gitu loh. Jadi meskipun sebelumnya itu udah ada ya kan sesuatu yang biasa, tapi begitu Apple yang ngeluarin itu jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi kayak kita ngomongin VR kemarin itu kan, kita Apple Vision ngeluarin. Kan teknologi kacamata VR itu kan udah lama kan ya. Udah lama, tapi begitu Apple yang ngeluarin itu menjadi sesuatu perbincangan yang sangat-sangat masif gitu loh. Dan akhirnya ekosistem di sekitaran VR itu mereka juga bergerak. Gitu loh. Saya yakin sih dengan keluarnya meskipun harganya bisa beli rumah ya. Kalau di rumah di Malang maksudnya. Kalau di sini nggak bisa ya. Beli pos satpam kalau di sini mungkin. Jadi tapi itu udah banyak pada akhirnya programmer yang atau perusahaan-perusahaan aplikasi yang mulai memanfaatkan teknologi itu untuk masuk ke ekosistemnya si Apple Vision itu ya kan. Jadi itu pun terjadi ketika kita ngomongin iPhone gitu kan. iPhone itu sebenarnya kalau kita bandingin, aku bukan ngejelekin ya, tapi secara konsistensi, aku ngomongnya secara konsistensi, ketika Android itu fiturnya dari dulu itu sebenarnya udah punya di iPhone itu.
Tapi ketika iPhone yang ngeluarin itu menjadi sesuatu yang wah gitu. Kenapa? Karena kalau aku pelajarin adalah iPhone itu bukan memberikan apa yang customer mau. Tapi Customer butuhkan. Yang bahkan customer pada saat itu tidak belum tahu tahu kalau dia itu butuh itu. benar, gitu ya. I see. Jadi itu kalau ngomongin perusahaan itu. Jadi kita perlu tahu apa yang lingkungan atau kira-kira market kita butuhkan supaya bisa jadi tadi market leader mungkin ya. Iya, jadi kadang mereka customer itu kan kalau ditanya ini, kalau teman-teman startup ketika riset gitu ya, selalu yang ditanyakan adalah misalkan ada aplikasi ini, apakah menurutmu lebih membantu? Ya, itu menurut saya sama kayak pertanyaan orang yang biasa makan tempe terus tiba-tiba ditawarin ini kalau kamu mau makan ayam mau nggak ya, jelas mau kan? Ya. Karena Jadi kebanyakan makan pertanyaan tempe. tepat gimana dong? Nah pertanyaannya sebenarnya kalau kita membahas sebuah inovasi, kita itu pertama kali kita itu nggak perlu nanya dulu, tapi kita ngelakuin apa yang dilakuin orangnya, do as they do gitu kan. Kita ngelakuin mencoba melakukan sesuatu dengan cara mereka gitu kan, untuk menemukan apa sih nggak nyamannya, yang kurang apa gitu, apa sih yang perlu bisa ditune, diimprove kayak gitu. Dan itu selalu saya, jadi di waktu itu di perusahaan Jagoan Hosting itu kita ngeluarin banyak produk kan. Nah itu yang kita lakuin sebenarnya, kita nggak pernah kita nanya kebutuhanmu itu apa gitu kan. Tapi setelah itu kita akan lihat selama ini kalau nggak ada ini, itu gimana sih kamu cara ngelakuinnya? Karena jangan-jangan yang dibutuhkan bukan itu, tapi ini, kayak gitu. Nah, kebetulan dulu juga saya punya satu tim yang memang passionate di produk itu, dia yang sering melakukan menemukan hal-hal kayak gitu. Jadi itu tadi kalau kita sambungin sama passion, ketika kita passionately doing something, itu kita akan bisa ketemu hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan. Oke, jadi ternyata peka itu juga penting ya dalam hal ini ya, untuk tahu kebutuhannya gitu. Ya kayak cewek kan kadang itu kalau yang orang bilang kan, kalau bilang enggak ternyata iya itu. Bener gak sih Mbak? Kayaknya enggak juga ya. Gimana kalau buat pink people yang ada di rumah yang ngerasa perempuan, apakah seperti itu? Mohon maaf. Kayaknya enggak ya. Mungkin bisa komen di bawah yang protes. Oke. Nah, oke, kalau tadi kan Mas juga sempat ngomongin VR. Kalau AI gimana sih Mas? Sekarang ini kan kita pasti banyak banget mungkin ya yang sudah kebantu sama AI, baik disadari atau enggak. Kalau menurut Mas gimana sehari-hari itu? Sejauh mana AI itu ngebantu Mas? AI kalau aku yang udah nyoba ya, udah nyoba itu dipakai OpenAI yang ChatGPT itu. Itu aku bahkan bikin produk itu dari situ. Jadi aku bikin satu template gitu kan, template penilaian gitu kan. Nah aku bikinnya pakai itu, pakai prompt. Atau misalkan kita mau ngerjain event atau apa gitu kan, butuh Thor kayak gitu, minta aja tolong ke ChatGPT, aku bikin Thor dong, materinya kayak gini, nah itu udah jadi. Pemanfaatanku sih selama ini masih ke situ. Oke, nah kalau Mas Afrizal sendiri kan sebenarnya sudah nggak perlu dipertanyakan lagi tuh impactnya ke dunia digital. Sebenarnya kalau menurut Mas sebaliknya, kalau seberapa jauh sih dunia digital tuh mempengaruhi Mas Afrizal? Dunia digital itu aku ingat kata-katanya Bill Gates adalah yang sampai sekarang itu saya pegang, ya kan. Hanya orang bodoh itu selalu bisa menemukan cara yang cepat dalam melakukan sesuatu. Bukan orang bodoh, orang malas itu adalah orang yang selalu bisa menemukan cara-cara tercepat untuk melawan sesuatu. Gitu kan. Nah, dengan teknologi itu benar-benar
bisa banget kejadian gitu loh. Jadi banyak banget teknologi apalagi yang sekarang ya. Kita nggak perlu bisa programming untuk bisa membuat satu program untuk satu laporan keuangan gitu. Kita pakai Google Spreadsheet aja udah bisa. Betul. Kita pakai Google Spreadsheet, kita otomasi dan kawan-kawan itu udah memungkinkan untuk dilakukan. Jadi salah nggak sih sebenarnya? Itu kayaknya memang udah kayak panggilan ya kita itu. Kalau bisa emang lebih mudah gitu. Iya, kalau bisa lebih, itu salah satu yang paling impact yang saya rasakan. Kalau ngapain sih kita melakukan yang sulit-sulit tuh, nggak ada Tapi cara ada sisi gampang. negatifnya nggak sih dari kemalasan itu yang semakin didukung gitu, atau gimana sih? Sebenarnya ada sisi negatifnya nggak sih? Sisi negatifnya mungkin jadi kalau kita terlalu tergantung ya. Karena kan teknologi itu kayak pistol kan, tergantung siapa yang pegang kan. Betul. Apakah untuk melindungi atau untuk menyakiti gitu. Betul, kayak pisau sendiri ya, tergantung yang megang ya, mau melukai atau ngebantu kita. Berarti sama juga sama AI itu ya. Kira-kira ada nggak sih mungkin hal-hal yang bakal terancam dengan adanya AI ini? Hal-hal yang terancam mungkin yang banyak kemarin kan sempat rame itu gara-gara pilpres ini. Betul. Gitu kan? Pilpres yang kita pakai AI itu kan. Jadi polemik antara seniman dan pengguna AI gitu kan. Mungkin salah satu yang kerasa dampaknya dulu adalah para seniman itu kalau ngomongin negatif. Jadi pada akhirnya itu bukan pelakunya yang bikin AI menurut saya. Menurut saya itu bukan pelaku yang bikin AI-nya yang akan merusak, tapi yang memanfaatkan hasil dari itu AI AI tersebut. Pada I akhirnya kan see. itu kan pakai AI bisa ya. Kita meremehkan apa namanya? Hasil buah Pekerja seni pemikiran ya. dari senimannya itu. Nah mungkin berarti untuk episode-episode berikutnya nih dari Pink Podcast boleh ya kita itu mengundang seniman Boleh. yang mungkin terdampak dengan AI. Gimana kalau menurut Pink People? Kalau emang setuju atau mungkin Pink People punya topik-topik lainnya yang pingin diulik di Pink Podcast, boleh dong di komen di bawah apa sih topik yang kira-kira penting untuk dibahas ya kan. Nah tapi pastinya ada ya tips-tips supaya gimana caranya biar kita itu enggak terlalu terdampak secara negatif terhadap AI itu. Mungkin Mas Afrizal sendiri punya tipsnya nih biar jangan sampai kita itu tadi misalnya contohnya tadi di dunia seni ya atau di dunia yang Mas Afrizal sekarang familiar, kira-kira ada nggak tipsnya supaya kita jangan kalah sama keberadaan AI? Jadi, justru mungkin memanfaatkan lah gimana tuh? AI itu kalau yang sekarang ya, kalau kita ngomongin teknologi ya yang sekarang, kebanyakan itu adalah mereka harus dikasih instruksi yang benar dulu baru Promptnya mereka itu ya. I see. itu kan. Jadi mereka belum yang beredar sekarang itu belum punya satu kemampuan mandiri, masih tergantung sama manusianya kan. Nah, di sini adalah kemampuan kelebihan dari manusia itu di sini. Kita dimiliki satu free will gitu kan. Kita punya bisa memikir konteks secara cepat, kita bisa mengakomodir perubahan request atau apa itu secara cepat. Nah, menurut saya adalah kemampuan adaptasi dari kita sebagai manusia itu yang jadi kekuatan kita gitu loh. Jadi kalau dulu itu ketika saya di perusahaan kita memimpin, saya juga nggak seberapa suka kalau cuman punya orang yang nunggu disuruh baru kerja gitu kan. Akhirnya kita capek kan ini. Nah, orang-orang yang kreatif yang punya inisiatif inilah yang menurut saya akan tetap bertahan. Apalagi dibarengi dengan mengerjakannya dengan passionately tadi itu loh. Karena beda banget gitu loh hasil orang yang kerja cuman kerja dengan kerja dengan benar-benar passionate. Itu hasilnya pasti akan jauh-jauh berbeda. Berarti sekali lagi jangan takut salah ya sebenarnya, harus berani salah ya. Betul, karena nggak mungkin kita nyoba langsung bener gitu kan. Jadi Dan banyak
dulu banyak anak misalnya tanya soal marketing atau apa itu kan nanya, oh ini mas bener atau nggak tahu, coba aja. Karena saya juga bukan dewa yang bisa langsung tahu apakah idemu itu berhasil atau enggak diterima. Enak juga ya tapi ya punya bos kayak gini ya. Sayangnya nggak semua bos kayak gini gitu ya. Ya. Padahal sebenarnya bener deh. Tadi kalau misalnya kita nggak salah tuh kita nggak mungkin belajar juga ya. Betul. Justru dari kesalahan itu kita Dulu belajar. saya tuh ngomong ke anak-anak kayak gini. Kalau kamu punya suatu pemikiran ya karena dari pertumbuhan saya kayak gitu ya. Jadi saya juga membiasakan tim saya itu kayak gitu. Coba aja. Misalkan belum ada keputusan nih dari aku. Coba aja. Kalau hasilnya jelek, terus aku marah, nggak usah marah. Kamu nggak usah tersinggung. Itu wajar. Kamu melakukan kesalahan, aku melihat aku marah. Yang kamu lihat waktu itu adalah ya kamu itu cari aja bagaimana besok bisa benar. Instead kamu sakit hati, energimu habis untuk sakit hati. Kemarin aku ngomong gak dijawab-jawab, sekarang nyoba, sekarang dimarahin. Instead buat mikir wajar gitu. Ya sebenarnya mereka merasa seperti itu ya. Gak masalah gitu. Mikir aja, next itu apa? Toh aku marah paling, habis itu selesai, habis itu kita biasa aja, gak ada apa-apa lagi gitu. Jadi harus punya kulit yang agak tebal juga Betul. Ya, sepertinya ya. Iya, saya dulu pengalaman juga gitu, dimarahin, gitu kan. Ya, saya tahu saya salah. Jawaban saya selalu, iya mas, saya tahu saya salah. Saya sudah punya cara untuk memperbaikinya. Betul, oke, next time better gitu ya. Iya. Nah mas kadang kapan hari itu kayaknya saya ada deh baca artikel tentang Tech Winter. Mungkin Mas Afrizal bisa sedikit jelasin buat saya dan juga Pink People yang ada di rumah sebenarnya yang dimaksud Tech Winter itu apa sih? Oh, Tech Winter sebenarnya kemarin ada acara juga tuh di markas yang bahas soal Tech Winter. Nah, gimana tuh mungkin bisa cerita. Jadi Tech Winter itu sebenarnya sebuah istilah yang minjem film Winter Soldier, bukan ya? Bukan. Itu Winter is Coming. Winter is Coming. Itu film apa ya? Lupa saya. Game of Thrones. Game of Thrones, GOT ya. Game of Thrones itu muncul ketika kan startup ini kan kebanyakan mereka masih banyak hidup dari investment. Nah, dimulai dari investmentnya itu yang mulai ditahan. Jadi kerannya udah mulai seret nih. Kalau dulu kan cor gitu ya, dipulkan. Cos gitu kan. Sekarang mulai di selektif lagi dari investment untuk ngeluarin duit. Ya, jadi udah gak bakar-bakar uang lagi nih sekarang. Betul. Dampaknya ada tuntutan untuk bagaimana startup ini bisa menghasilkan profit. Udah mulai ada tuntutan seperti itu. Betul. Pada akhirnya salah satu cara tercepat adalah mengurangin orang waktu itu. Banyak yang melakukan itu kan. Nah di saat-saat Tech Winter itu istilah bagi para pekerja di startup digital itu bahwa kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak bener-bener kayak musim dingin itu yang kita itu hanya bisa bertahan untuk kita harus udah survive aja udah bisa bagus survive gitu ya. Jadi itu pun cari kerja waktu itu susah, banyak yang ke-layoff. Nah itu ada tipsnya nggak kita buat bertahan di musim dingin itu di Tech Winter itu? Ya satu yang pertama adalah yang masih aman kerjanya jangan resign dulu. Tapi kemarin ada satu insight menarik nih yang muncul dari acara yang bahas Tech Winter kemarin di markas juga sih. Itu adalah bahwa Tech Winter itu ternyata nggak se ekstrim itu, nggak sedingin itu. Ya nggak semenakutkan itu. Yang mungkin yang terdampak adalah startup digital. Di startup digitalnya nih yang terdampak. Tapi ternyata kemampuan teknis dari orang-orang itu masih dibutuhkan sama perusahaan-perusahaan yang udah mature. Jadi perusahaan-perusahaan kayak ya katakan kayak Astra, gitu ya? Kayak ya perusahaan-perusahaan besar yang udah lama gitu ya. Betul. Ternyata mereka udah punya belajar dari fase startup itu, mereka mulai perhatian sama namanya teknologi. Tadi ngomongin Society 5.0 itu mereka juga udah mulai nerapin kan. Sekarang ada motor yang bisa connect sama handphone juga ada kan. Jadi akhirnya kebutuhan ini cuman belok aja.
yang tadinya banyak ke sini, ya kebutuhannya sekarang banyak ke sini. Cuman yang di industri ini itu nggak sehinggar-bingar startup digital. Oke. Itu aja Tapi sih. sebenarnya mereka sudah establish ya, tinggal kita aja tuh yang cari kesempatan atau cari peluang gitu Betul, ya betul. di apa namanya di area-area situ ya. Dan mungkin salah satu dampak negatifnya adalah mungkin secara salary nggak akan sebesar waktu awal-awal startup booming, itu aja sih. Cuman turun paling sedikit. Kalau kemarin ada salah satu headhunter yang cerita bahwa salah satu dampak ya kalau dulu mereka bisa bantu naikin gaji itu sampai 120%, dan sekarang paling 10-20% itu aja. Oke, kira-kira Tech Winter ini bakalan ada musim seminya nggak sih? Springnya ada nggak atau gimana nih kalau? Ya, setiap fase pasti akan ada sih kalau cuman kita belum tahu aja kapan gitu kan. Cuman beberapa startup kita yang udah established kebanyakan dari luar negeri itu kan udah mulai, yang kuat-kuat itu udah mulai kelihatan nih siapa aja. Nah, banyak yang pekerja-pekerja yang ini yang akhirnya diserap sama perusahaan-perusahaan yang lebih besar itu. Iya, jadi perusahaan-perusahaan yang lebih besar itu yang sebelumnya mungkin sebenarnya tidak terlalu mengandalkan teknologi, sekarang pastinya arahnya ke perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, ini kembali lagi kayak pisau bermata dua lagi ya. Jadi di satu sisi kita nemuin banyak peluang, tapi di sisi lain tuh kayak hidup kita sehari-hari tuh kayak semakin ketergantungan gak sih sama yang namanya teknologi itu. Dan Jelas. cuma namanya teknologi juga sometimes itu ada yang namanya shutdown ya. Nah, itu gimana tuh Mas? Ya kayak apa ya, kalau ngomongin akan shutdown itu meskipun kemungkinannya kecil ya, tapi kalau nggak ada itu saya yakin sih, kalau tadi yang aku bilang salah satu kemampuan kehebatan manusia, kelebihan manusia itu kan kemampuan adaptasinya. Kita pasti akan bisa adaptasi sih. Yang jelas yang pasti akan banyak hal yang kita itu mesti ngelakuin manual lagi gitu loh. Dan ya pasti akan ada muncul inovasi lagi gitu. Di setiap situasi itu pasti akan ada risiko sama opportunity. Saya sih percaya itu ya. Jadi kalau suatu saat nih teknologi shutdown, internet shutdown nih, ya mau nggak mau kita buka buku lagi gitu kan. Jadi memang kita harus imbangin sih kebutuhan teknologi sama yang non tech gitu, harus imbang. Salah satu contoh teknologi yang masih ditakutin karena takut shutdown itu adalah IoT. Kayak apa tuh Mas? Mungkin bisa IoT yang simpel aja lah, kita nggak usah ngomongin gede-gede. Simpel aja nih, kunci rumah kan sekarang banyak yang bisa dikontrol dari handphone gitu kan. Betul. Nah, ketika tiba-tiba internet mati, rumah kekunci itu aja nih. Bisa masuk deh. Bisa masuk. Tapi biasanya teknologi kayak gitu pasti udah ngasih satu failure system yang manual. Jadi aman. Jadi teman-teman yang mau gerak apalagi kita ngomongin society 5.0 tadi ya, kalau kita mau bikin solusi itu, teman-teman juga harus memikirkan di saat internet mati atau listrik mati atau sama sekali teknologi itu nggak bisa digunakan, bisa nggak secara manual kita tetap solve itu dari teknologi itu. Iya benar-benar. Soalnya ini ada bisikan-bisikan nih Mas. Tadi kan Mas juga salah satu idol atau role modelnya tuh Steve Jobs dan kawan-kawan ya dari Apple itu sendiri, dan beliau sendiri ada mengatakan bahwa di masa depan itu nggak ada teknologi lagi atau kembali ke zaman batu. Jadi yang seperti Mas mention tadi ya. Ya itu mungkin aja sih. Tapi untuk sampai ke sana rasanya kalau dari saya sih masih panjang, masih aman. Mungkin saya udah nggak ada di sini. Oh gitu ya. Kalau ini nih Mas, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya situasi atau iklimnya kayak apa sih Mas untuk digital teknologi sendiri? Kalau menurut Mas sudah cukup kondusif atau ada lagi nih yang mungkin bisa dikembangkan lagi sebenarnya kalau di Indonesia? Jadi di program 1000 ini, jadi salah satu yang kita dorong adalah ekosistem startup digital sendiri itu yang sekarang itu masih berpusat sama ke Jakarta gitu kan. Gapnya dengan kota-kota lain di Indonesia itu sangat-sangat jauh.
Yang paling dekat Bandung itu pun masih terbilang masih jauh gitu dari Jakarta gitu kan. Meskipun lebih mendekati daripada yang lain kan. Nah, ini yang jadi PR yang sedang saya garap nih di program 1000 Startup Digital, gimana lokal ekosistem yang ada di kota-kota selain Jakarta itu bisa tumbuh juga. Nah, harapannya podcast kayak gini-gini nih nantinya bisa banyak pasti dibutuhkan tuh buat pelaku lokal ekosistem. Iya ya, kenapa ini ternyata jarak itu juga tetap pengaruh ya Mas ya ternyata ya, karena kan tadi di dunia digital ini yang harusnya jarak udah nggak pengaruh lagi nih, tapi ternyata tetap ada tuh gap dari Jakarta ke Bandung, apalagi sampai sini Surabaya dan lain Pulau Jawa lagi ya, apalagi kayak apa tuh. Jadi pada dasarnya kita kan ngalamin nih pandemi kan, semuanya online gitu kan. Nah, kalau dulu itu feedback dari para orang-orang ketika kita ngelakuin event online itu adalah human touch-nya itu nggak ada. In the end orang itu butuh untuk ditreatment secara personal gitu. Kalau kita ngomongin ketemu orang, kita meeting sama yang udah dikenal, meeting online itu mungkin udah biasa gitu. Tapi kalau kita mau kenalan sama orang itu dengan online itu kan kayak masih canggung, nggak bisa itu loh, mau motong ya. Iya. Kayak nggak bisa salam, nggak bisa tos gitu kan. Kayak gitu. Oke, baiklah. Nah, kalau Mas sendiri mungkin punya apa ya? Tadi kan kita udah ada tuh tantangannya seperti itu ya. Kalau untuk Mas Afrizal sendiri, yang pertama mungkin tentang tantangan tersebut itu kayak apa? Kemudian mungkin dengan iklim yang seperti ini, Mas Afrizal sendiri punya nggak sih kayak rencana ke depannya seperti apa? Tadi kan Mas di awal juga udah ngomong ini kita punya goal, harus punya goal nih, kudu punya goal. Nah, kalau dari Mas Afrizal kayak apa goalnya ke depannya? Oke, jadi balik lagi ketika kalau ngomongin passion itu kan. Saat ini saya tuh lagi passionate sama ecosystem building tadi itu. Jadi ternyata setelah saya keluar dari 9 to 5 activity, itu ternyata di luar itu banyak hal-hal baru gitu loh yang saya temukan. Nah, privilege ini saya dapatkan itu kan dari pengalaman saya yang ya sekitar 14 tahun lah di profesional gitu kan. Extensive sekali. Nah, saya ngebayangin nih kalau privilege ini bisa dinikmati oleh anak-anak yang lebih muda, itu harusnya teman-teman yang usianya masih muda itu kan harusnya mereka bisa jadi lebih gede lagi nih dari saya gitu. Gimana tuh caranya biar tuh mereka tuh nggak ngulang, tadi kan trial and error ya, jangan sampai errornya itu yang diulang lagi ya, kan udah ada yang salah nih. Nah itu gimana? Jadi satu mungkin yang saya ingin usahakan adalah bagaimana teman-teman yang lebih muda itu bisa ngelihat satu problem di luar dari circle-nya dia gitu. Kalau kita ngomongin startup digital, program 1000 Startup Digital, salah satu hasil keluarannya adalah salah satu temuannya adalah bahwa teman-teman yang bikin early itu kebanyakan mereka itu cuma menyelesaikan apa masalah yang ada di sekitar mereka aja gitu loh. Padahal dengan kemampuan, saya tahu banget mereka itu punya kemampuan teknis ya, terutama teknis yang sangat bagus. Ketika itu dihadapkan dengan real world problem, itu mereka harusnya bisa solving itu lebih cepat gitu loh. Jadi masalahnya mereka ini nggak connect sama isu tadi. Katakan masalah contoh misalkan masalah ya aja, di mana kan udah ada sonar nih sekarang kan, nelayan pakai sonar gitu kan. Nah, bisa nggak sih sekarang masalahnya adalah mereka kapan waktu melaut yang tepat gitu misalkan. Di titik mana lagi banyak ikan gitu misalkan. Jadi mereka nggak perlu muter-muter lagi kayak gitu kan. Harusnya ketika mereka ini ketemu sama orang-orang ini, itu harusnya akan muncul sesuatu gitu loh. Mungkin nggak yang langsung 100% solving problem lain, tapi minimal ada perubahan gitu loh. Jadi saya tuh seneng banget hobi
Hobi saya itu nukang, gitu kan. Nukang dalam artian ya bikin lemari atau kalau bangunan itu belum berani, tapi saya senang banget ngelihat tukang gitu kan. Apalagi tukangnya itu kerjanya itu cerdas gitu. Nah, saya bandingin nih antara tukang di Indonesia sama tukang di luar negeri. Itu yang membedakan adalah mereka itu alatnya itu ada gitu. Untuk nyusun bata aja alatnya ada gitu loh. Mereka punya yang cepat. Yeah. Akhirnya apa? Efisiensi itu bisa terwujud gitu loh. Kan saya ngelihat hal-hal kayak gitu selalu takut, kenapa tukang di sini kok nggak ada yang punya gitu bikin ya? Kayak gitu ya? Apa masalahnya? Apakah harganya terlalu mahal atau apa? Mungkin kalau ngomongin harga terlalu mahal kan berarti ngomongin alatnya itu nggak ada yang jual misalnya di Indonesia. Kenapa nggak ada yang bikin di sini? Ya, bikin kearifan lokal gitu. Betul. Ya. Jadi mungkin adaptasi gitu. Jadi prinsipnya udah ada tuh yang bikin di luar, terus kita mungkin dengan resource yang ada di sini kita sesuaikan gitu ya. Dan model bisnis itu di waktu saya di Jagoan Hosting itu works. Dulu di awal-awal itu kita itu selalu ngelihat di teknologi di luar itu ada apa. Kalau zaman dulu itu kan masih kalau lagi booming nih di Eropa atau di Amerika, teknologi masuk ke Indonesia mungkin 5 tahun setelahnya itu kan. Nah, kita dulu pernah pakai strategi model bisnis yang seperti itu. Jadi kita nguliknya itu di luar negeri, ngelihat ada apa nih yang baru, kita tiru. Kita ubah dengan kearifan lokal gitu. Apa tuh kayaknya ada istilahnya tuh ya di Jepang tuh kaizen bukan sih? Apa sih? Apa ya? Bukan ya itu. Iya, adalah pokoknya nanti kita buka-buka lagi. Iya. Baiklah. Jadi tapi ada satu poin lagi tuh, berarti teman-teman Pink People yang ngerasa muda, tadi Mas Afrizal juga udah ngomong sebenarnya secara teknis teman-teman bahkan lebih jago dari zaman Mas Afrizal memulai dulu. Betul. Gitu. Jadi jangan takut, yang penting tadi gimana tuh caranya kita mungkin menjawab masalah-masalah yang ada di sekitar kita itu tadi ya. Bahkan mungkin di masalah yang agak jauhan dikit dari circle kita tuh. Coba keluar zona nyaman ya. Keluar zona nyaman. Artinya cobalah jalan-jalan dulu. Saya waktu Jagoan Hosting pernah juga ngelihat itu kan ya namanya jualan website gitu kan. Ke UMKM. Masalahnya mereka ternyata adalah orang-orang itu kebanyakan karena generasi yang ya lebih tua dari saya gitu kan. Peralihan mungkin dulu ya. Mereka itu sebenarnya kemauan belajar ada, tapi energinya yang nggak ada. Energi mereka itu udah habis untuk urusin produksi. Yeah. Jadi kemampuannya kalau cuma segini ya udah energinya cuma segitu. Dan itu yang sebenarnya kelebihan dari Pink People yang masih muda-muda tuh. Betul. Energinya masih tinggi sebenarnya. Jadi contoh yang waktu itu saya ajak anak-anak muda itu untuk ketemu nih. Ini bantu dong pemasaran online-nya, lu yang bikin websitenya, lu yang ngiklanin online dan kawan-kawan gitu. Karena udah ada contohnya kan. Jadi kayak Maichi. Maichi itu kan awalnya juga maklun kan dari orang-orang yang jualan plastikan gitu, jualan keripik gitu kan. Dikasih packaging yang lebih bagus. Marketingnya juga. Dengan marketing itu. Nah itu kan saat ketemu antara waktu itu generasi sebelum generasi X tuh generasi apa ya? Ya itu lah. Nah ketemu itu energi segitu dengan ketemu orang yang lebih muda. Klik deh. Akhirnya gitu ya. Ketemulah satu konsep atau model bisnis yang bisa diterima sama market sekarang. Betul. Brodo itu kan juga dulu dia maklun ke ke pengrajin di Cibaduyut itu kan. Jadi ketemu, kalau dulu sepatunya gitu-gitu aja, dia bikin model yang lagi hype sekarang. Ya. Jadi buka mata ya, lebar-lebar ya. Ada kok inspirasi-inspirasi itu ya di sekitar kita ya. Betul. Baiklah, sepertinya durasi juga yang memisahkan kita. Padahal ini baru seru-serunya masih banyak gitu ya, masih baru sedikit permukaan nih yang kita ulik sebenarnya bisa lebih dalam. Pastinya tapi enggak kapok kan ya untuk datang ke sini ya, untuk membuka mata kita semua. Betul. Yang pasti ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil ya Pink People ya. Banyak banget kalau dari obrolan kita 1 jam ke belakang ini. Yang pertama tadi jangan takut salah gitu ya, kita bikin kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian gimana kita juga
di ekosistem yang sehat gitu ya, itu bakal membantu kita untuk lebih maju. Contohnya kayak di 1000 startup gitu kan ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari situ. Kemudian ada yang nggak kalah pentingnya passion gitu, sehingga ada antusiasme, ada energi terus ya yang buat kita terus berjalan meskipun tadi ada jatuh bangunnya. Banyak banget sebenarnya. Mungkin dari Mas Afrizal sendiri mau menambahkan apa nih yang paling penting buat Pink People di rumah? Jadi yang aku mau ingetin lagi adalah bahwa passion itu adalah efek ketika kita melakukan sesuatu dengan passionately, lama-lama kan pasti akan jadi passion, gitu loh. Jadi kalau kita ngerasa passion kita adalah di bidang misalkan programming gitu, maka buktiin untuk ngelakuin itu secara passionately sampai akhirnya itu akan benar-benar jadi passion. Betul. Jadi passion itu di belakang, bukan di depan. Betul. Jadi jangan cari passionnya dulu, lakukan dulu passionately, ntar ketemu deh passionnya itu di mana. Nah, orang yang udah mengerjakan itu dengan sangat-sangat passionately, pasti nantinya akan suka untuk ngulik. Untuk nyoba-nyoba, kan? Nyoba A, nyoba B, nyoba C gitu kan. Nah, ada energinya buat kepo terus betul, gitu ya. mereka nggak akan kena lelah gitu loh. Hingga akhirnya mereka akan bikin satu legacy. Jadi kalau ngomongin kenapa kita harus melakukan itu, uang itu pasti akan dapat ketika kita melakukan sesuatu yang benar. Tapi yang lebih penting yang harus kita ingat adalah bahwa kita itu ketika kita nggak ada, yang diingat itu adalah apa sih yang pernah kita bikin. Nah, legacy itu yang harus kita sebagai manusia itu harus punya keinginan untuk menciptakan itu gitu loh. Jadi bukan soal bagaimana kita memulai, tapi siapa kita di akhir perjalanan kita. Amin. Semoga tadi ada legacy yang bisa kita tinggalkan. Betul. Ya. Jadi jangan Pink People jangan lihat Mas Afrizal yang sekarang ini aja gitu, karena sebenarnya udah memulai sejak 14 tahun yang lalu tuh jatuh bangunnya sebelum akhirnya punya legacy dimanapun passion itu mengarahkan gitu kan ya. Baiklah. Terima kasih buat semua Pink People yang udah dengerin nonton kita selama 1 jam terakhir, juga tentunya buat Fast Production yang sudah menyiapkan yang kurang nih sebenarnya minumnya ya, jangan diulang ya, tolong ya. Haus juga kan ya. Betul. Makasih banyak, dan jangan lupa saya ingetin lagi buat follow, subscribe, dan klik lonceng untuk nyalakan notifikasi supaya bisa update terus dengan kita ke depannya. Jangan lupa juga untuk menuliskan kira-kira topik apa yang pingin dibahas sama Pink People di Pink Podcast, atau mungkin juga boleh untuk sekalian siapa nih hostnya bintang tamunya yang mau diundang gitu. Tadi mungkin siapa ya? Kalau Steve Jobs kayaknya nggak mungkin ya pakai ini ya Ouija board gitu kan, nggak mungkin kan ya, beda dunia gitu kan ya, susah. Malah horor. Horornya judulnya ya. Podcast jadi mungkin siapalah yang mau diundang boleh dituliskan di komen, jadi kita siapa tahu bisa undang. Oke? Nah, untuk Mas Afrizal, makasih banyak sebagai tanda terima kasih. Kita juga terima kasih sama Markas yang udah kasih kaos yang keren banget. Kebetulan kaos saya udah habis hari ini. Udah keringetan ya Mas ya, boleh ganti. Terima kasih buat Markas. Bagus. Makasih, terima kasih Markas. Kalau mau merchandise terima ini kasih. boleh Wah. kontak. Enggak ya. Tapi ini masih itu kayaknya apa? Limited edition kayaknya. Limited edition ya, belum beredar. Nanti kalau sudah bisa dibeli sebagai merchandise kita akan kita kabari gitu ya. Terima kasih. Tapi tentunya buat selain tadi buat reminder buat Pink People, kalau misalnya pengen tahu atau kontak Mas Afrizal sendiri, ada nggak kayak sosmed atau apalah, tadi LinkedIn ada, kemudian mungkin bisa intip di mana lagi nih Mas? Ya kalau di IG saya ada sih di @thebaharsyah. Kan teman saya juga jadi TikTokers nih Mbak, jadi seleb TikTok kok. Seleb TikTok. Cuman lagi vakum 2 bulan ini karena banyak itu. Apa? Followersnya udah 1.200-an lah, dengan view ya beberapa kali FYP lah gitu. Jadi kalau di TikTok
saya sering adalah bahas soal penilaian karyawan. Jadi sebenarnya berawal dari passion saya sebagai karyawan waktu itu kan ngerasa kasihan kalau karyawan ini nggak ada penilaian objektif gitu kan. Masa karyawannya terus yang disuruh upgrade, ya bosnya juga harus upgrade dong gitu kan. Sehingga level perusahaan itu bisa naik, pada akhirnya bisa memberikan kesejahteraan yang lebih banyak untuk karyawan. Penting itu buat leader-leader ya. Tadi bisa dilihat di bawah tulisannya. Ya di @sam.tipen ya. @sam.tipen itu nama beken ya Mas? Nama beken, nama panggung. Nama panggung. Baik Mas Ipen, Mas Ipen terima kasih banyak sekali lagi buat Pink People. Kita say goodbye dulu. Terima kasih Pink People. Sampai ketemu di episode Pink Podcast selanjutnya.